Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di pertemuan kita yaitu di kelas IPA. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjut pembahasan kita dari pertemuan pertama yaitu tentang besaran-besaran dan juga satuan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam pembahasan alat ukur besaran pokok. Jadi nanti alat ukur besaran pokok, alat ukur besaran turunan, serta pengukurannya. Ada 3 hal yang kita bahas di pertemuan kita. Nah, alat ukur besaran pokok yang pertama yaitu alat ukur besaran pokok berupa panjang. Apa aja? Yang pertama adalah mistar. Mistar itu adalah kata lainnya seperti roll ya, atau juga bisa kita buat meteran. Jadi kalau ukuran jarak yang diukur panjang bisa menggunakan meteran seperti meteran tanah ya. Nah, mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda dengan batas ketelitian 0,5 mm. Contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin anak-anak juga punya ya peralatan sekolah seperti ini. Yang kedua dalam pengukuran panjang yaitu jangka sorong. Sama-sama mengukur panjang, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jangka sorong ini nanti bagian di sininya bisa dikendurkan. Ini ada yang bagian kayak bulat, dikendurkan dan ini bisa dimaju mundurkan. Dan ini biasanya mengukur ketebalan seperti itu. Ketebalan misalnya ketebalan papan, ketebalan buku. Jadi sifat jangka sorong ini nanti sama dengan benda yang ketiga, yaitu adalah mikrometer skrup. Jadi mikrometer skrup juga dia mengukur panjang benda atau ketebalan ya. Jadi nanti di sini bagian ini bisa diputar dia seperti mor, bisa diputar. Kemudian jadi di sini bisa maju sampai ke sini, bisa mundur lagi. Jadi ini hanya mengukur ketebalan. Misalnya ibu suruh perintahkan nanti misalnya kan, ukurlah ketebalan dari kamus bahasa Inggris kamu, misalnya seperti itu. Nah, inilah dia pakai alatnya. Oke. Kemudian kita masuk ke alat ukur besaran pokok berupa massa. Jadi alat ukur besaran pokok berupa massa itu adalah neraca. Ini membacanya neraca ya nak, bukan neraka. Jadi neraca ini kita lebih familiar dengan kata timbangan, seperti itu. Kemudian alat ukur besaran pokok berupa waktu, yaitu stopwatch. Jadi stopwatch ini mengukur waktu ya. Ini mungkin sering juga anak-anak temuin ketika anak-anak masuk pelajaran olahraga, mungkin dulu di SD ya kan. Ada gurunya pakai stopwatch. Waktu bermainnya misalnya 30 menit, seperti itu. Atau ketika kalian lomba lari atau lomba-lomba seperti lainnya. Kemudian alat ukur suhu yaitu termometer. Jadi termometer ini ada bermacam-macam seperti ini termometer biasanya untuk pada cairan. Kalau ini pada benda hidup misalnya atau pada benda-benda. Contohnya pada manusia kita sering pakai ini kan termometernya. Oke. Nah, untuk pemakaian termometer pada manusia ini biasanya digunakan di bagian yang tertutupi atau pada lipatan-lipatan, misalnya dimasukkan ke telinga, baru ke tiak, di mulut, seperti itu. Kemudian untuk mengukur kuat arus listrik, jadi nama alatnya itu adalah ampermeter. Ini dia. Arus listrik bisa namanya ampermeter atau multimeter. Jadi sebenarnya satu alat ini dia mengukur namanya 3 fungsi, yaitu arus listrik, baru nanti dia di dalam multimeter ini terdapat namanya ampermeter, kemudian apalagi ya, nanti ada di besaran turunan ketika ibu bahas, ada ohmmeter dan voltmeter, seperti itu. Ada 3 di dalam satu alat ini bisa mengukur 3 tadi, ampermeter, alat ampermeter, ohmmeter, dan voltmeter. Kemudian alat ukur besaran turunan, ini tadi kalau besaran pokok berarti udah ya, untuk mengukur panjang tadi ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Untuk mengukur massa ada neraca, baru mengukur waktu ada stopwatch, mengukur apalagi kuat arus tadi ada ampermeter atau multimeter, kemudian alat ukur suhu ada namanya termometer. Nah Bu, kalau kayak jumlah mol itu kayak mana? Nah itu pengukurannya dia tidak menggunakan alat, jadi dia harus menggunakan proses-proses tertentu terlebih dahulu, seperti itu. Alat ukur besaran besaran turunan ada speedometer, jadi ini alat ukur untuk mengukur kelajuan.
V, dalam rumus fisikanya itu V, kelajuan. Ini biasanya kita temuin di misalnya di sepeda motor ya, atau di mobil itu kan nampak itu kecepatannya berapa kilometer per jam, seperti itu. Kemudian ada dinamometer. Ini alat ukur untuk mengetahui besar gaya. Jadi ketika kalian menimbang benda yang terlalu berat, misalnya ada namanya dinamometer. Ini juga ada di namanya di mobil-mobil derek ya, kalau nggak salah ada seperti ini juga. Kemudian hygrometer mengukur kelembapan udara. Jadi biasanya ini misalnya di pesawat atau di pesawat ini balon terbang ya, balon terbang seperti itu pun ada seperti ininya. Kemudian ini tadi ohometer dan voltmeter. Jadi dia sama, tergabung dalam satu namanya alat, yaitu alat multimeter. Kemudian ada barometer. Barometer ini mengukur tekanan udara luar. Kemudian ada hidrometer, mengukur berat jenis larutan. Jadi dia mengukur untuk larutan. Hanya pada larutan itu zat cair ya. Kemudian ada manometer, mengukur tekanan udara pada tempat tertutup, misalnya pada pabrik. Dia ada tangki itu, dia di situ mengukur tekanan udara dalam sebuah tangki itu, dia menggunakan seperti ini. Misalnya pada kereta api, biasanya pada kereta api ada namanya manometer. Kemudian kalorimeter, jadi ini mengukur besar kalori zat dari suatu zat, misalnya ini. Nah, pengukuran ini mungkin pembelajarannya sudah di pelajaran waktu SD, misalnya 1 kilogram berapa gram, misalnya itu. Nah, tapi sebelumnya apa itu yang dimaksud pengukuran? Ada yang tahu? Kita kan sering coba ukur panjang bajunya, coba ukur tinggi badannya. Sebenarnya apa sih itu namanya pengukuran? Jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan besaran dengan besaran yang lainnya yang sejenis sebagai satuan, seperti itu. Kemudian, nah ini ada namanya tangga satuan panjang. Jadi misalnya kalau misalnya kita 1 kilometer ke meter berapa, jadi setiap satu turut tangga itu dikali 10, naik tangga dibagi 10. Kemudian ada namanya konversi waktu. Jadi perubahan waktu, misalnya 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Baru 1 jam berapa menit? 60 menit. Jadi kalau ibu tanya 1 hari 2 menit itu sama dengan berapa detik? Nah, itu harus diubah. 1 hari itu berapa jam? Dari jam diubah ke menit, dari menit diubah ke detik, seperti itu. Kemudian ada tangga satuan massa. Jadi dari kilogram ke hektogram, dekagram, gram, desigram itu berapa. Ini sifatnya sama ya seperti pada saat pengukuran satuan panjang ini tadi. Cuman bedanya kalau sini meter dalam meter, di sini dalam gram ya. Oke, contoh soal. Misalnya 3 km berapa sentimeter? Oke. Caranya yang pertama 3 dikali 100.000. Kenapa 100.000? Karena turun 5 tangga. Tadi coba kamu kembali ke slide sebelumnya. Misalnya ini ya. Dari kilometer ke sentimeter turun 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Turun berarti 5 tangga. Nah, 5 tangga itu tinggal kamu hitung aja sini, buat di belakang 1 nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 3 kali 100.000 adalah 300.000 cm. Kemudian contoh kedua dalam penghitungan massa. 10 gram itu berapa hektogram? Dari gram ke hektogram. Nah, kita lihat lagi tabel sebelumnya. Dari gram ke hektogram berarti naik tangga ya. Naik berapa tangga? 1, 2,
2, naik 2 tangga. Kalau naik berarti tadi konsepnya adalah dibagi, berarti 10 dibagi, karena bagi 100 karena naik 2 tangga. Hasilnya adalah 0,1 hektogram. Nah, contoh ketiga yaitu konversi waktu. Misalnya ibu tanya 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik. Nah, ini harus tahap pertama itu adalah ubah terlebih dahulu 1 jam yang ini tadi diubah dalam menit. Nah, 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Maka kita ubah. Maka 1 menit 60 detik kan, kalau 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, kita ubahlah tadi. Maka 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit tambah 20 menit. 60 menitnya dari mana? 1 jam tadi kita ubah ke menit, kan 60. Kemudian 20 menitnya tinggal kita tambahkan. Sama dengan 80 menit. Selanjutnya 80 menit itu kita ubah ke dalam detik. 80 menit ke detik tadi berapa? 1 menit 60 detik, maka dikali 60 detik. Tinggal dikalikan, dapatlah 4.800 detik. Selesai. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.